Tenggorokan tengah, keren. Dalil. Aha, sip. Dalil ini adalah ketika kita mengatakan ain dari tenggorokan tengah, itu siapa yang bilang itu? Aha. Maka untuk dalil ini ada dua tipe. Dalil yang pertama adalah dalil secara riwayat. Memang begitu Rasul mencontohkan kepada kita melalui risalah orang-orang yang di bawahnya sampai kepada kita. Dan yang kedua, perkataan seorang di riwayatnya atau teorinya, perkataan seorang imam yang menjadi landasan ilmu tajwid, Imam Ibnul Jazari. Wal was apa tsumma liwasfihi fa ainun ha'u. Kemudian untuk makhraj tenggorokan bagian tengah itu adalah ain. Sifatnya apa aja? Ada satu, ada yang tahu? Pertama jahar. Dari mana kita ginilah. Untuk ain kita akan sedikit lebih panjang di sifat ya, pengenalan sifat ya. Sifat itu apa sih? Sifat itu apa? Sifat itu karakter, watak karakter. Oke. Tapi yang dimaksud di sini adalah sifat itu satu. Ada 17 ya. Itu sifat yang pasti menyertai setiap huruf. Ini perlu sedikit lebih fokus dulu nih. Sifat itu ada 17, bisa dilihat berarti di di sini nggak ada, ini belum diedit versinya. Kalau di buku sana di halaman yang ada tabelnya, bab sifatul huruf. Coba itu, coba lihat, buka halaman paling awal-awal. Terus buka lagi, buka, terus ke sana, terus, ya, terus, bukan, oke, ya itu tuh, ya itu bagus tuh, ya itu dia. Itu tabel bab sifat, itu semoga bisa membantu tabel bab sifat itu. Sifatul huruf itu terbagi menjadi dua jenis. Sifat yang pasti, pasti akan menyertai setiap huruf kemanapun dia pergi. Sama yang kedua, sifat yang gak mesti menyertai setiap huruf. Ain, sifat yang pertama antara hamas dan jahar. Kira-kira ain itu ada nafas atau tidak ketika ngucapin ain? Ain sukun. Ada nafas enggak? Enggak ada. Maka sifat yang pertama adalah jahar. Sifat yang kedua, apakah suara ngalir atau suara mati? Ucapkan hamzah itu hanya bantuan saja ya. Coba 1, 2, 3. Ngalir apa mati? Jangan mati dan enggak juga ngalir. Ngalir enggak, mati juga enggak. Itu namanya sifat tawassul. Sifat yang ketiga, lidah tafkhim tarkik alias lidah pangkal dan tengah atau pangkal saja, naik atau tidak ain itu. Ucapkan, ayo coba 1, 2, 3. Lidah pangkalnya terasa naik enggak? Atau enggak ngefek ke lidah sama sekali? Cung yang naik, cung yang enggak ngefek. Ain di mana tadi makrojnya? Di lidah. Halo, ain di mana makrojnya? Hah? Tenggorokan. Jadi ke lidah ada hubungannya enggak? Hah? Enggak ada? Atau ada? Soalnya bingung. Jadi apa? Enggak ada atau enggak ada? Soalnya tadi bilangnya enggak ada tapi ininya manggut. Ain itu di mana makrojnya? Lidah apa tenggorokan? Sifat yang ketiga itu berkaitan sama lidah. Ketika ngucapin ain, maksudnya ain sukun, apakah lidahnya terangkat? Lidah tafkhim tarkiknya terangkat. Lidah tafkhim tarkik itu apa sih? Lidah tafkhim tarkik itu adalah lidah tengah dan belakang terangkat. Contoh sod, as, dua-duanya naik. Dod, al, dua-duanya naik. Atau belakang aja. Contoh kof, ak, kho, bukan kho. Satu lagi, misalkan, udah berarti kof saja kalau untuk lidah pangkal.
Ketika antum ngucapin ain, ada hubungan sama lidah pangkal nggak? Ada hubungan? Naik lidahnya? Iya? Iya apa iya sih? Tuh kan, iya. Ada hubungan sama lidah nggak? Tenggorokan? Oke lah. Kita polling lagi ya. Soalnya bingung, banyak nih. Ain itu makhrajnya di mana? Sepakat. Ketika mengucapkan ain sukun lidah itu terangkat enggak? Coba lambaikan enggak gitu. Kalau iya gitu. Sip, dah. Nah, itu kan jelas. Ketika ngucapin ain enggak mungkin ada lidah. Dia kan di tenggorokan. Nah, maka sifat ketiga adalah naik lidah atau diem aja di lidah alias istifal. Sip, istifal. Nggak ada hubungan sama lidah. Yang keempat, infitah, terbuka, aula tengah lidah ini nih, terbuka atau tertutup. Aula tengah lidah itu adalah mencakup lidah pangkal dan lidah tengah. Lidah pangkal dan lidah tengah naik ke atas semuanya. Ucapkan ain sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih bantuan Hamzah sama kayak tadi. 1, 2, 3. Mana ainnya? Intinya ainnya. 1, 2, 3. Kenapa mati? Cuman Hamzah doang. Panjangin dulu. Yuk, 1, 2, 3. Lidah tengah dan belakang naik atau nggak ada hubungannya sama itu? Sip. Berarti itbaq atau infitah? Mantap. Terakhir, dia jauh dari tempat keluar apa dekat dari tempat keluar? Sip. Jauh itu bahasa tajwidnya ismat. Izlaq, dekat itu bahasa tajwidnya izlaq. Ibu-ibu yang di pintu itu adalah yang paling izlaq. Ibu-ibu yang di sini itu yang paling ismat. Saya super ismat, yang di sana super ismat. Semakin jauh itu semakin susah. Nah, itu maksudnya. Bukan susah mudah di sini. Susah apa mudah? Susah, Kenapa? Susah bener saya ngucapinnya. Bukan itu. Sin. Susah apa mudah? Susah apa mudah? Susah 1, mudah 2. Susah 1 atau mudah 2? Bod, susah 1, mudah 2. Itu mudah susahnya versi apa itu? Susah ngucapinnya atau Hamzah, susah apa mudah? Lihat tempat keluar dia. Tempat keluar itu jadi gini, suara itu mengalir dari sini ke sono, atau dari sono ke sini. Suara keluar dari sini ke sono atau dari sono ke sini? Sip, dari sini ke sono. Oke. Berarti siapakah huruf yang paling jauh dari tempat keluar nih? Yang paling jauh dari sini? Siapa? Ya inilah tenggorokan pangkal. Itulah Hamzah dan H. Dah. Kita cek sound huruf ain ya. Tar dulu. Terakhir yang ketiga tafkhim atau tarkik? Ain itu tafkhim atau tarkik? Nah, cara menilainya gampang. Lihat saja dia isti'la bukan. Kalau dia isti'la maka dia tafkhim. Kalau dia istifal maka dia tarkik. Kenapa? Karena nanti berimbas sama bunyi. Apakah atau satu atau dua? Satu atau dua? Atau satu apa dua? Hah? Atau dua? Satu. Cung yang dua? Oke. Alhamdulillah. Cung yang satu? Oke, banyak. Cung yang golput? Oke, sekarang kita latihan. Kasih bantuan Hamzah ya. 1, 2, 3.
Kasroh. Doma. Doma. Aha, tar. Ain di sana harokatnya apa? Harokatnya apa ain di sana? Ya itu barusan yang diucapin, ainnya harokatnya apa? Sukun. Sukun itu monyong nggak? Sukun itu monyong nggak? Sukun itu monyong? Apa sih? Ah, gitu lagi aja, enggak gitu. Soalnya kan ya sama enggak itu dikit aja bedanya. Enggak. Sukun monyong? Enggak. Sukun monyong? Enggak. Apa? Enggak jelas. Sukun monyong enggak? Enggak, ah itu dia sip. Jadi kalau misalkan sama sebelumnya doma hati-hati ya, jangan bilang enggak. Balikin ke rahang sukun tadi gimana? Coba lagi ain sukun konsisten dari awal begini, semuanya oke. 1, 2, 3. Kasroh. Lihat tuh sukunnya. Doma. Mantap, alhamdulillah. Satukan. Iya, yo. Oke. Antum pokoknya semuanya ditakar bunyinya harus stabil ya. Jangan kemakan sama ain. Enggak. Iya, oke. Sekarang harokatkan ainnya. 1, 2, 3. Sabar. Siapa di antara antum bisa ngucapin ain atau ba boleh atau jim boleh atau siapapun. Ketika harokat fathah dia bisa terucap tanpa sukun terlebih dulu. Ucapkan ain fathah tanpa sukun. Siapa di antara antum yang bisa mengucapkan itu? Seluruh isi meja yang di meja ini antum bungkus bawa pulang. Ucapkan ain fathah ya, tapi tanpa bunyi sukun. Sukun ain itu gimana? Tanpa bunyi itu. Alias tanpa bunyi sukun. Ucapkan ain fathah atau doma atau kasroh tanpa sukun dulu. Bisa semua isi meja yang itu melihat bungkus. Kesempatan itu datangnya hanya hari ini saja. Udah. Serius. Ayo coba. Intinya ada yang bisa nggak? Bisa antum? Ngucapin ain tanpa sukun, ain fathah tanpa sukun bisa? Bisa. Sini maju sini. Enggak, yang sebelah sana tuh. Sini. Ucapkan ain fathah tanpa sukun. Sini. Kita punya artis baru nih. Oke, nama antum siapa? Nama saya Amkan Pratama Putra dari Kemiling. Dari mana? Dari Kemiling. Kemiling. Putra dari Kemiling. Coba ucapin ain fathah atau doma atau kasroh bebas tapi tanpa sukun. A, I, U. Pertanyaannya adalah itu ain bukan? Ain. Oin. Apa? A, I. Antum ucapin ain fathah gimana? A. Hah? A. Ya bunyinya soalnya udah kena. Coba ucapin sin aja lah, sin ganti materi jangan ain, yang lebih mudah sin ya. Sin. Ucapkan sin fathah tapi tanpa bunyi s alias sukun. Sin Fathah. Kalau sin itu bukan huruf, bukan harokat. Sin itu huruf, nama huruf namanya sin. Kalau sin fathah, apakah bunyinya sin juga? Kan enggak. Sin fathah, tar dulu, tapi tanpa sukun. Tanpa ari sin sukun gimana sin sukun? Tanpa bunyi itu, bisa enggak ucapkan? Sin fathah tanpa bunyi itu. Bisa? Coba lagi. Sa. Itu tanpa sukun? Sin sukun gimana?
Sok ucapin fathah. Tanpa. Iya tanpa sukun. Sa. Bisa. Itu tanpa sukun? Serius antum? Iya. Serius antum? Serius. Bunyi sin sukun gimana? Oke. Kalau sin kasroh gimana? Tanpa sukun? Sin. Kasroh. Sin kasroh gimana? Kasroh.